Belum mau. Selamat malam. Salam menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di Kisah Luar Biasa Nusantara melalui Dongeng ARC, seri Kayangan Ngejowantah, episode 263 dengan judul Gunawan Wibisono. Apa kabar semuanya? Halo Mbak. Halo Mas. Yo. Wah, Oming nggak bisa lihat Mas loh. Kalau aku bisa Mbak, Hmm, aku bisa lihat kok. Mbak Omeng anu nggak apa namanya tadi ngupdate nggak? Kalau aku sengaja nggak update. enggak Mas. Minggu ini Nggak. belum update Mas. Hmm, aku dari minggu lalu belum Oke. update. Sama Mas. Oming Nggak juga berani nggak kan? pernah. Biasanya kalau habis ngupdate kan ini tuh malah jadi Nah, nggih, sedih. Mas. Nggih. Nah, gimana Jadi nih? biarin aja Mbak ya, daripada nanti kalau keluar malah nggak bisa masuk lagi. Nggih. Cuman yang satunya lagi juga Oming belum bisa login, Mas. Yang di Instagram satunya lagi karena nggak ngerti. Karena aksesnya atau apa gitu. Hmm. Bentar. Ini Mbak Vicky belum ada yang kelihatan bergabung. Ini panas banget udaranya hari ini ya. Panas nggih, Mas? Oke. Nggak ada hujan berarti. Eh, Sama. Tadi gluduk-gluduk Mbak, tapi nggak tahu kok nggak di tempatku sih kayaknya belum hujan. Oh, Kayaknya, karena kan aku baru pulang, jadi nggak tahu. nggih. Nggih, Mas. Ya, Mbak, apa kabar Mbak Halo, Vicky? Mbak. Halo, halo Mbak. Halo Mas. Hmm. Mbak Vicky bisa ngelihat Mbak Omeng nggak? Aku bisa, tapi Semua Mbak Omeng kelihatan bisa jelas. ngelihat. Jelas, jelas, Tadi Mbak Omeng jelas doang. aku. Mbak Omeng bisa ngelihat yang lain Oh, nggak? bisa ngeliat Mbak Vicky. Eh, Cuman ngeliat Mas nggak bisa. aku doang yang kayak kayak hantu ya. Jangan dong. Oh, Mbak Om nggak bisa lihat Mas aku? Iya. Hmm, Mm-mm. Ya udah nggak apa-apa, daripada nanti kalau keluar lagi malah belum tentu bisa masuk kan. Nggih. Ya sudah. Oke. Mungkin gangguan lagi ini juga internetnya, jaringan. jaringannya. Nggih. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai nggih. Mbak. Oke. Slide-nya. Suara Mbak aman? Vicky. Suara aman nggak Mas? Aman. Aman-aman. Aman, suaranya aman. Oke. Atlantis series ke-263, Gunawan Wibisono. Slide 1. Nama Gunawan Wibisono di sini bukan nama orang zaman sekarang. Itu ada di cerita wayang ya. Itu adik bungsunya si Rawono. Lanjut Mbak. Jadi kalau ada kemiripan ya mohon maaf. Di disclaimer di awal ya bahwa ini cerita wayang, jadi bukan cerita zaman zaman sekarang atau nyindir orang tertentu. Lanjut Mbak. Oke, slide ketiga. Gunawan Wibisono di sini adalah seorang satria yang ada dalam dongengnya ARC. Di cerita wayang ada, yang jelas dia termasuk salah satu satria adiknya dari Rahwono, tapi dia tidak pro ke Rahwono. Lanjut Mbak. Gunawan Wibisono adalah putra bungsu dari Begawan Wisrowo dan Dewi Sukesi yang berbentuk manusia. Karena kalau mungkin beda dengan kalau ada di kitab Endok itu kan kalau ada dewa dengan manusia jadi nggak jelas hasilnya. Kalau di sini nggak, itu hal biasa antara manusia dengan kadewatan itu melakukan pernikahan. Lanjut Mbak. Slide kelima, karena kakak-kakaknya semua berbentuk Drubikso. Jadi cuma satu ini yang tidak berbentuk Drubeksa. Lanjut Mbak. Dan Gunawan Wibisono memang punya sifat yang berbeda sendiri dengan kakak-kakaknya. Jadi tidak ada
kemiripan watak, jadi dia cenderung mirip dengan Jayengkaton, jadi nurun dari bapaknya. Lanjut, Mbak. Karena mungkin dia produk gagal dari rencana Kologatiko. Yaitu yang sudah dijelaskan kalau Gatotkaca itu siapa, tak pikir sudah cukup jelas. Lanjut aja, Mbak. Sehingga putra dari Begawan Wisrowo tetap ada yang berwujud manusia. Dan untungnya lahir yang di bungsu. Jadi ada satu paling tidak yang bentuknya manusia. Lanjut, Mbak. 9. Namun Gunawan Wibisana tetap ketepatan 4 bikso pada dirinya. Ya, karena bagaimanapun juga sudah terlanjur ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Lanjut, Mbak. Hal itu karena kesalahan bapaknya yang dulu tanpa sadar memberitahu cara mengakali Aji Jolosutronya Mahaprabu Pandyawan. Karena padahal itu tujuannya untuk menjaga supaya para Durbeksa nggak bisa masuk ke Arcapodo. Ya, tapi karena ada yang membuka rahasia itu jadi pada bisa masuk. Lanjut, Mbak. Surat ke-11, sehingga tetap ada Drubiksa yang menempati dirinya. Tapi karena Gunawan Wibisono itu ngerti tradisi yang sebenarnya, jadi paling tidak itu tidak menguasai penuh. Lanjut, Mbak. 12. Tapi Gunawan Wibisana tidak tunduk kepada keempat Drubiksa tersebut. Jadi kalau di pewayangan Jawa itu seperti seorang kusir kereta yang mengendalikan 4 kuda dengan 4 warna. Lanjut, Mbak. 13. Dan dia sanggup menundukkan keempat Drubiksa tersebut. Dan itu caranya tentu saja bukan dengan cara nyekso jagat kecil ya, tapi ada cara lain. Lanjut, Mbak. Sehingga dia satu-satunya anak dari Begawan Wisrowo yang masih terhubung dengan jagat langgeng. Karena dia bisa mengalahkan keempat Drubeksa tadi, dan dia juga tidak pernah nyiksa jagat kecilnya. Lanjut, Mbak. 15. Dan tidak terhubung dengan Pasetran Gondolayu. Karena Pak Sekretariat Gondolayu kan tempatnya Sang Hyang Betari Bibik dan Bathara Jelek, jadi dia tidak ada hubungannya ke sana sama sekali. Lanjut, Mbak. Sementara kakaknya tidak terhubung dengan jagat langgeng. Karena kakak-kakaknya wujudnya Drubeksa, jadi kalau terhubung langsung dengan jagat langgeng bisa berbahaya. Tapi kakak-kakaknya bisa ke jagat langgeng kalau melalui kayangannya Betari Bibik. Lanjut, Mbak. Sementara kakaknya tidak, 17 ya. Karena ketiganya berupa Drubiksa. Ya karena ketiganya itu wujudnya itu predator, jelas tidak akan diizinkan untuk masuk ke kayangan. Lanjut, Mbak. Enggak. 18. Karena Wana memang titisan dari Bathara Jelek. Itu sudah ada di pakem pedalangan seperti itu. Lanjut, Mbak. 19. Maka tingkah lakunya tetap saja sama jeleknya dengan Bathara Jelek. Walaupun berusaha sebaik-baiknya tetap aja dia ya seperti itu jeleknya. Lanjut, Mbak. 20. Sementara Sarpo Kenaka juga berwujud raseksa. Sarpo itu artinya ular, kenoko itu kuku ya apa kuku tangan. Jadi artinya maksudnya kuku tangannya wujudnya bisa jadi kayak ular gitu. Lanjut, Mbak. Dikatakan Sarpo Kenoko karena jari-jari tangannya bisa berubah jadi ular. Ini baru aja disebut. Lanjut aja, Mbak. Mas, kalau jari-jari tangannya dia bisa berubah jadi ular, itu ularnya tetap nempel jadi jari atau ularnya bisa pergi? Bisa pergi, Mbak. Oh, Tapi balik lagi. Itu oke. kukunya, Mbak. Kan Oke, kuku tuh oke. bisa dipotong, Mbak. Iya, iya, iya. Oke, oke. Karena Sarpo itu ular dan Kenoko itu jari-jari. Nomor 23, Mbak. Oh, Dua-dua sorry. udah. Jadi wujud Sarpo Kenoko kalau sudah marah sangat menakutkan. Karena tangannya bisa berubah jadi ular dan mukanya bisa yes, wajahnya Drubeksa. Lanjut, Mbak. Sedangkan Kumbakarna adalah kakaknya yang tidak
yang juga berbentuk drubikso, tapi dia tidak bertingkah seperti drubikso. Jadi ini model antara ya. Jadi wujudnya masih drubekso tapi warnanya bukan drubekso sama sekali. Lanjut, Mbak. Kumbakarna memiliki telinga yang besar dan sangat mampu mendengarkan suara alam. Karno itu artinya telinga ya. Dan kalau kumbo itu artinya lebar. Ya, telinga yang lebar. Lanjut, Mbak. Sehingga Kumbakarna sangat paham kalau dirinya berbentuk seperti memalanin jagat. Maka dia tidak mau bertingkah aneh-aneh karena supaya mendapat pengampunan dari Sang Yang Weneng. Lanjut, Mbak. Dan dia sadar banget agar tidak mendekat ke jagat langgeng karena dia akan berwajah abadi seperti itu. Maka dia berusaha menjaga jarak walaupun mungkin dia bisa. Lanjut, Mbak. Dan Begawan Wisrowo sendiri juga sudah menasehati agar melindungi adiknya Gunawan Wibisono. Karena bagaimanapun juga itu adiknya dan satu-satunya yang bisa mempunyai sifat tidak seperti Drubeksa cuma dia. Yang diantara Sarpo Kenoko dan Rahwono. Lanjut, Mbak. Karena besok yang bisa membantu sampurnanya Kumbakarna adalah Gunawan Wibisono. Karena besok yang ngerti pertama pada saat dia tersesat jalannya, Gunawan Wibisono akan mencari dia dan mengarahkan kemana dia harus pergi. Lanjut, Pak. Maka meskipun seperti apapun, Kumbakarna selalu mengawasi kakaknya, dan kalau ada yang mau mempolosi Gunawan Wibisono, maka akan berhadapan dengan Kumbakarna. Karena dia tidak mau adiknya itu celaka. Nah, udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya. Karena cuma dongeng. Dan yang kedua, jangan bener-bener yang artinya ojo percaya itu ojo percaya beneran ya. Karena namanya ojo percaya jangan dibalik jadi percaya aja gitu. Kan ojo itu bukan aja gitu ya. Nanti ojo percaya itu ojonya di depan. Gitu. Jadi monggo Mbak, dilanjut. Oke, Kelihatan tuh itu. oke, kelihatan. Oke, tambah disclaimer ARC. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar pada diri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, monggo, Mbak. Ada berapa disclaimer Mbak hari ini? Ada 6, Mas. Ada 6. Oh, ini berarti nggak banyak. Eh, Yang tentang itu nanti Mbak ya, yang apa? Tentang Batavia. Jangan di setel dulu nanti kalau udah tak minta dari setel ya. Oke. Tapi nanti di-upload, Mas. Iya, di-upload. Oke. Oke, Mas. Eh, ini kiriman disclaimer dari, ya lihat aja deh. Mbak, yang itu nanti di-uploadnya dimasukkan ke dalam yang peta ya, yang sama-sama peta ya, Mbak. Siap, Mas. Ya. Oke. Monggo. Semua ini hanya dongeng, jangan dipercaya. Yeyel, wai, salamnya. Yo, itu siapa, Mbak? Ada orang Bali. Siapa ya? Oming nggak apal, Mas. Dari mana, Mbak? Orang baru, Mbak. Dari Bali tapi dititip lewat Mas siapa gitu. Omi lupa, Mas. Oh ya udah. Lanjut. Oke. 2 aja, Mbak. Ya Oke. 2, Mas. Ya, Mas. Iya, Mas. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya mau dadak dipercaya. Ngeyelo wae. Salamnya.
Kayak kenal suaranya aku, Mbak. Oming tahu, Mas. Kalau ini Oming kenal. Oh, itu namanya Beli Agung Eka tadi, Mbak. Itu ada yang nulis Priwibon, nulis Beli Agung Eka. Oh, nggih. Nggih, terima kasih ampun diingatkan. Mas, untuk yang 30 niki Mas mau dongeng apa, Mas? Nggak banyak sih, Mbak. Tapi yang apa, karena kalau kebanyakan udah bosen. Gitu. Nggih, monggo, Yang Mas. pertama ini, Mbak, aku mau benarkan dulu tentang ras tahu. Karena itu bukan, kalau kalau kita tidak mengenal ya namanya Gunung Ratawu. Nah, Rah itu daerah, Mbak. Yang kita kenal tuh Gunung Retawu, Reto ya, Mbak. Karena Reto itu artinya Tirto Perwitasari, jadi Retawu, Gunung Retawu. Gitu. Jadi bukan Gunung Ratawu. Gitu. Itu yang anu ya. Karena ada yang aku diberitahu ada yang ngomong tentang Gunung Ratawu ya. Jadi mungkin yang dimaksud beda dengan kita gitu. Gunungnya gitu ya, Mbak. Dan terima kasih, aku udah dikirimi beberapa gambar tentang Retawu dari teman-teman di Pati atau mana ya itu kemarin. Cuman mau menjelaskan lebih detail itu kalau ini belum bisa ya karena masalahnya kan belum melihat langsung ke sana. Jadi untuk berkomentar lebih banyak belum bisa gitu. Terus yang berikutnya ini ya tentang lanjutan dari yang Puger waktu di kudeta adiknya itu kan posisi yang Puger ada di timur Brantas dan posisi dari adiknya ada di barat Brantas. Brantas itu penutupannya dari selatan ke utara, Mbak. Karena waktu pas ada serangan dari utara itu kan selatan belum ada serangan, jadi sudah mulai ditutup dari selatan. Jadi bagian utara itu sebagian masih terbuka, terutama di sekitar Cahsemilulan. Hingga waktu itu ketika Paku Bono mendapatkan pleret, maka beliau berusaha menyerang balik karena waktu itu mereka mengirim pasukan dan berusaha mau menyeberang. Makanya kalau zaman sekarang, Mbak, ketika orang mau berusaha menyeberang sungai besar itu kan kalau di militer itu ada jembatan ponton atau jembatan apa itu namanya ya, jembatan yang bisa terapung itu yang dibikin dalam waktu singkat itu zaman dulu. Makanya tempat di mana pasukannya eh, ini apa tuh namanya, pasukan yang dibantu Belanda waktu itu berusaha Kapten Tek itu berusaha menyeberang itu kan daerah itu ada daerah-daerah yang namanya kemudian jembatan gitu. Ada ada yang jembatannya namanya besi, ada yang jembatannya namanya apa namanya, sampai jembatannya dihitung, Mbak, satu dua tiga dan seterusnya gitu. Karena emang itu tadinya dipakai untuk menyeberangkan pasukan untuk menyerang ke arah Pakubono satu gitu. Pakubono yang cuma satu dimaksudin. Bukan Pakubono satu ya, Pakubono yang cuma satu. Sementara Pakubono sendiri pasukannya itu maju dan kemudian karena zaman dulu itu kan kalau maju itu satu apa berdua-dua, makanya terkenal dengan aturan monggo kalih-kalih gitu loh, Mbak. Kalih itu dua. Jadi silahkan dua-dua atau monggo kalih-kalih gitu. Dan nama itu harusnya masih ada ya sampai dengan hari ini di sekitar Sastrobulan gitu. Dan waktu itu terus terang harusnya Belanda itu belum menyentuh Batavia sama sekali ya. Belum menyentuh Batavia sama sekali dan bahkan Pakubono berhasil nyebrang dan mengadakan pukulan ke arah barat, maka ada daerah yang namanya Serang di daerah sana gitu. Yang dimana beliau berhasil menyerang ke sana tapi kemudian dicegah oleh Mangkurat Agung karena bagaimanapun juga jangan uh, menyerang dengan sampai melewati batas wilayah melewati Brantas, daripada nanti pasukannya kena apes maka kemudian mundur lagi dan kemudian berhadapan di situ. Tapi Kapten Tek berhasil ketangkep, Mbak, dan ceritanya panjang dengan Kapten Tek aku rata tegel tapi ya menurutku lah kalau beliau memang
saking jengkelnya mungkin ya, tinggal Kapten Tech sampai seperti itu kan gitu. Waktu itu Kapten Tech kan menggunakan baju besi ya, dia merasa tidak mungkin tembus kalau cuman dipukul pakai tombak. Tapi ternyata peleret tembus. Tapi ujungnya peleret agak rompal dan agak gosong gitu ujungnya. Mungkin oleh empu di zaman itu dilurusin lagi gitu. Jadi ditajemin lagi, bukan diasah ya pakai tangan. Hingga peleret menjadi lebih pendek dan ada bentuk agak gitu ya. Nah ini kan kemudian si Jan Pieterszoon itu kan berusaha untuk mengubah ini semua. Mereka nggak mau ketahuan kalau Batavia itu ada di daerah Pandeglang. Dan kebetulan kemungkinan besok saya ada kesempatan untuk ke Pandeglang untuk pengen mencoba melihat Batavia tuh harusnya ada jejaknya di sana. Cuman nggak tahu jejaknya masih ada dalam bentuk yang seperti apa. Apakah sudah hancur atau gimana? Karena waktu itu sudah dihajar oleh ini kan, apa namanya, Krakatau. Dan Jan Pieterszoon itu mencoba mengganti dengan ini ya, apa namanya, seperti pembakaran arsip. Tapi untungnya ada beberapa tulisan yang agak janggal di situ. Seperti misalkan memindahkan arsip ke Banten. Kalau Batavia yang di Jakarta, masa memindahkan arsipnya ke Banten? Dan itu aneh. Dan pemindahan arsip itu yang dikatakan pindahan arsip ke Banten itu sekitar 1613. Terus ada arsip yang mulai kurang dan cacat itu mulai ketahuan di 1618. Dan kemudian ada kayak pengerusakan arsip di 1619 yang dilakukan oleh Belanda ya. Baru 1735 mereka ngeklaim sudah Batavia ada di Jakarta gitu. Tapi sebenarnya kita mulai mempertanyakan dari itu dulu ya. Yang pertama bahwa si Belanda itu memberi nama pelabuhan Sunda Kelapa. Itu sebenarnya udah layak dipertanyakan loh, karena kita mengenal Selat Sunda itu ada di ujung barat Pulau Jawa gitu. Dan Selat Sunda tidak ada di utara Pulau Jawa. Dan masyarakat yang ada di Jakarta itu adalah masyarakat Betawi, bukan masyarakat Sunda, dan bahasanya beda gitu. Bahkan di Jalan Majapahit itu Raden Wijaya sendiri kalau nyebut Jakarta itu Betawi. Jadi nama itu memang sudah ada dari zaman Majapahit. Tanah Betawi gitu. Dari raja pertama Majapahit sudah menyatakan seperti itu gitu. Tulisannya mungkin suatu ketika ya, saat ini belum bisa diceritakan dulu, tapi beliau selalu menyatakan bahwa Betawi gitu. Jadi bukan menyatakan Jakarta. Jadi seharusnya penamaan Sunda Kelapa itu adalah penamaan karena dia pindahan dari Sunda Kelapa yang di sana yang tadinya. Dan itu berarti baru gitu. Nah Mbak, mungkin kecurigaan tentang itu bisa diputar bentar nggak Mbak? Ya, ini Mbak Oming yang bikin videonya ya, bukan aku. Lah, boten Mas. Lebih tepatnya bukan video Mas, slideshow. Nggih, monggo. Inventaris, Landsarchief, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Arsip Negara Batavia, 1602-1816. Samengesteld en Ligegeven op Lest van de Nederlands, in deze regering, dikumpulkan dan diterbitkan atas perintah pemerintah Hindia Belanda. Dari sampulnya menandakan bahwa isinya adalah kumpulan arsip dari masa pemerintahan Hindia Belanda di Batavia, 1602-1816. Ini dimiringkan supaya gambarnya besar. Arti kalimat dengan garis bawah merah. Sejarah arsip dimulai pada Agustus 1613, ketika perintah dikeluarkan untuk mengirimkan semua catatan ke Bantam. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu tidak ada arsip pemerintah di Batavia atau Jakarta. Pada tahun 1619, selama pertahanan pertama Belanda di Jakarta, semua dokumen yang ditemukan dihancurkan. Gubernur Jenderal J.P. Chun mengeluhkan hal ini dalam suratnya tertanggal 5 Agustus 1619, dengan menyatakan bahwa semua tulisan dan dokumen pentingnya telah terbakar, termasuk 3 komisi dari Staten General. Arti kalimat
dengan garis bawah biru. Menjelang akhir tahun itu, arsip Batavia hampir seluruhnya harus dibangun kembali. Butuh waktu lama sebelum arsip mencapai ukuran yang memerlukan tindakan khusus. Pada awal abad ke-18, ditemukan cacat dan kekurangan dalam dokumen yang disimpan di Sekretariat Jenderal. Meskipun dokumen-dokumen tersebut telah tersebar dan kabur, baru pada tahun 1735, sekitar 125 tahun setelah Cun kembali ke Batavia. 2 poin penting dari bagian halaman buku Arsip Negara Batavia. Sejarah arsip dimulai pada Agustus 1613 ketika perintah dikeluarkan untuk mengirimkan semua catatan ke Bantam. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu tidak ada arsip pemerintah di Batavia atau Jakarta. Pada tahun 1619, selama pertahanan pertama Belanda di Jakarta, semua dokumen yang ditemukan dihancurkan. Gubernur Jenderal J.P. Cun mengeluhkan hal ini dalam suratnya tertanggal 5 Agustus 1619 dengan menyatakan bahwa semua tulisan dan dokumen pentingnya telah terbakar, termasuk 3 komisi dari Staten General. Harusnya arsip disimpan di pusat pemerintahan kan? Tapi kalau disimpan di Bantam atau Banten atau Pandeglang, jadi di mana pusat pemerintahan? Arsip dihancurkan ke dibakar, untuk apa? Perusakan bukti, penghilangan jejak, mengganti sejarah, sumber data. Inventaris Vanes Lands Archive T Batavia, 1602-1816, diterjemahkan dengan AI. Jadi mungkin bagi kita yang susah tidak mengerti bahasa Belanda, zaman sekarang ini kita diuntungkan ada AI dan ada Google Translate dan sebagainya ya. Dan itu arsip itu ada dan bisa diakses di internet. Untuk linknya mungkin hubungi Pak Arso itu karena yang nemu Pak Arso linknya itu. Jadi penyebutan Batavia itu pasti bukan Jakarta itu kalau seperti itu, karena arsipnya disimpannya di Banten. Kan aneh banget kalau mereka nyebutnya Batavia ada di Jakarta, tapi pengiriman arsipnya justru ke Banten gitu. Itu kan benar-benar tidak rasional ya kalau untuk aku loh. Tapi nggak tahu kalau untuk banyak orang rasional ya monggo. Tapi untuk saya sih nggak logis banget gitu. Artinya kita harusnya sudah mulai curiga sekarang bahwa bangunan yang ada di Kota Tua itu kemungkinan besar adalah Majapahit. Tapi memang bukan keseluruhan dari Majapahit, itu hanya bangunan pelabuhan dari Majapahit. Dan Majapahit seperti itu bangunannya, jadi bukan seperti yang ada di Jawa Timur. Gitu. Mungkin gitu dulu Mbak, dan itu bisa diupload dan teman-teman mungkin yang bisa mencari arsip tersebut tolong dipelajari dengan cermat, nanti akan ketahuan bahwa Batavia itu tidak di Jakarta. Gitu. Juga ada Mas, bisa dicari. Linknya juga di ini, kalau bisa ditaruh linknya ditaruh sekalian aja Mbak. Oming sekarang nggak bisa Mas, karena handphonenya beda. Ya. Oh iya. Oke. Nanti aja. Mungkin silakan Yaner hubungi Pak Arso aja. Pak Arso bisa ngasih link mungkin Pak Arso kalau lihat hari ini. Mas, tadi ini kan Mas ngendiko kenten Mas, yang tentang Kapten Tek itu bikin jembatan untuk nyeberangi Brantas niku. Tapi kan kalau dari yang sebelumnya, kalau ada yang mau menyeberang ke Brantas, ini Omi kan masih kurang paham Mas. Ada yang menyeberangi Brantas, kalau untuk tujuan berperang kan langsung gagal harusnya Mas. Makanya kalah Mbak pasukannya Kapten Tek waktu itu. Oh, Dan satu hal lagi yang dikatakan dulu tuh orang Belanda dan orang Portugis itu kan selalu menyebut bahwa di Jawa itu ada pelabuhan yang sangat besar dan mungkin itu terbesar di dunia ya. Karena itu mulai dari pelabuhan yang dari utara Sastrawulan atau dari utara Mojopahit yang ada di Jakarta sampai ke Pandeglang sana Mbak pelabuhannya. Dan yang bangsa luar yang diizinkan ada di sebelah barat, yaitu di daerah Pandeglang. Makanya mengapa waktu pas Gunung Krakatau meletus ada 3 kapal, yang 2 dari Belanda dan 1 dari Inggris itu menjadi saksi meletusnya Krakatau gitu. Nah kalau mereka mau menuju ke Jakarta tidak perlu lewat situ kan. Dari Sumatera kan langsung bisa menuju ke arah Jakarta. Karena posisi Krakatau itu agak masuk loh di Selat Sunda, tidak agak ke selatan, jadi tidak ke utara, tidak di utara. Itu Mbak. Maka waktu pas penyerangan ke daerah yang dinamakan Serang itu oleh Pakubuwono, itu nyerangnya lewat laut Mbak. Bukan nyebrang itu. Kalau
KTM Tech kan lewat situ. Ya kalah dia. Nggih. Tetap menyeberang ya, masuk kategori menyeberang. Ya. Nggih, Mas. Nggih, untuk video yang minggu lalu sudah pernah ditayangkan juga, sudah diupload juga untuk Pelabuhan Pandeglang itu, tentang petanya yang di Pelabuhan Pandeglang ya Mas nggih, yang minggu Iya. lalu. Silakan menyaner lihat di sana untuk lebih detailnya. Nggih. Sampun Mas. Monggo Mas. Ya Kita udah Mbak. Untuk gitu aja, dilanjut dulu aja. Nggih Mas, matur nuwun Mas untuk penjelasannya. Monggo, kita langsung lanjut ke slide lagi nggih Mas, Mbak? Oke, ke satu. Oke. Oke, bentar, Mbak. Slide ke-31. Karena Bung Karno juga termasuk produk gagal dari rencana Kolektif. Ya, dikatakan kok produk gagal itu karena hanya bisa wujudnya doang yang Drubexo, tapi sifatnya enggak. Lanjut, Mbak. 32. Meskipun berupa Drubexo, tapi naluri Drubexo-nya nggak ada sama sekali. Jadi justru nalurinya naluri manusia biasa, bukan naluri buto. Lanjut, Mbak. Karena hal tersebut, maka Sang Hyang Harya Suman tersentuh untuk melindungi Gunawan Wibisono. Sang Yang Haryo Suman itu putranya Bathara Wisnu ya. Jadi terdapat dari kayangannya Bathara Wisnu. Lanjut, Mbak. Sang Hyang Haryo Suman adalah putra dari Sang Hyang Suman. Halo, Mbak. Gak denger, Mas? Enggak. Sang Hyang Haryo Suman adalah putra dari Sang Hyang Suman. Ya. Sudah cukup jelas, ini langsung aja, Mbak. Kayangan Sang Hyang Suman ada di kayangan Bathara Wisnu, yaitu kayangan Untoro Segoro. Ya. Kayak Untoro Segoro itu kayangannya Bathara Wisnu. Cuman masalahnya kan kalau zaman sekarang jagat langgeng itu sudah keputus dengan jagat gede, dengan peradaban Kolobendu. Jadi memang mungkin susah untuk menceritakan itu. Lanjut, Mbak. Sehingga Sang Hyang Haryo Suman memohon izin kepada Sang Hyang Bathara Ismaya untuk menitis kepada Gunawan Wibisono. Karena dia berusaha merasa bahwa si Sang Hyang Haryo Suman ini merasa bahwa Gunawan Wibisono bisa dalam bahaya jika tidak disertai sama dia. Lanjut, Mbak. Dan setelah mendapatkan izin dari Sang Hyang Bathara Ismaya, maka Sang Hyang Haryo Suman mendatangi Gunawan Wibisono. Karena bagaimanapun juga, walaupun beliau seorang Bathara, tetap aja yang mau ketempatan beliau itu mau apa tidak, tetap memberikan pilihan, bukan kemudian asal aja gitu. Itu kalau nggak salah linknya sudah sama Pak Arso ya. Tuh, linknya sudah ditulis di situ sama Pak Arso. Atau jadi copy nggak tuh kalau di chat kayak gini gitu. Lanjut, Mbak. Sebelum menitis, beliau menanyakan beberapa pertanyaan ke Gunawan Wibisono. Yang jelas dasarnya bukan paksaan, jadi tetap mempertanyakan dulu sanggup dan tidaknya. Lanjut, Mbak. Dan setelah semua pertanyaan dijawab dengan benar, maka Sang Hyang Haryo Suman manunggal dengan Gunawan Wibisono. Jadi jelas walaupun dewa itu mempunyai hak veto yang luar biasa, tetap aja tidak akan melakukan pemaksaan. Lanjut, Mbak. Saat manunggalnya Sang Hyang Haryo Suman dengan Gunawan Wibisono, alam juga merestui. Sehingga alam juga ngasih ada pertanda yang ditunjukkan oleh alam. Lanjut, Mbak. Maka terdengar gelegar alam yang sangat besar, namun tidak diketahui penyebabnya. Karena kalau dilihat di Arcopodo yang sudah terputus dengan jagat langgeng, memang tidak bisa mencari asalnya suara itu. Lanjut, Mbak. Bahkan tidak diketahui asal-usul suara tersebut. Karena ya itu keputus dengan jagat langgeng. Ya apa, Mbak? Kecepatan belum tak sebut, Mas Agus nyebut. Oh, maaf. Suara. Oke. Soalnya suaramu hilang-hilang, Mbak, di tempat. Oh. Lanjut, Mbak. 43. Di Mbak Oming suaranya hilang nggak, Mbak? Aman, Mbak. Oh, aman.
Namun karena saat itu Kumbakarna ada di dekat dari Gunawan Wibisono, maka dia mengetahui suara itu akibat dari apa. Karena Gunawan Wibisono kan selalu dekat dengan Kumbokaro selalu dekat dengan Gunawan Wibisono karena dia pengen melindungi adiknya itu kan, sehingga apa yang terjadi pada adiknya jadi dia tahu semuanya. Lanjut, Mbak. Dan Kumbakarna merahasiakan hal tersebut terhadap Rahwana dan Sarpoknoko. Karena tidak mau adiknya dipolosio, maka diusahakan supaya tidak ketahuan. Lanjut, Mbak. Dan dia makin melindungi Gunawan Wibisono. Karena ngerti ada Sang Hyang Haryosuman di dalam diri dari Gunawan Wibisono. Lanjut, Mbak. Sejak saat itu, kalau tidak di depan kakaknya, Kumbakarna akan menyebut nama Sang Hyang Suman kepada Gunawan Wibisono. Karena dia tahu siapa adiknya sebenarnya dan sudah ketitisan siapa. Lanjut, Mbak. Semua perkataan Gunawan Wibisono akan didengar dan dijalankan oleh Kumbakarna. Karena dia merasa yang bicara bukan adiknya, tapi Sang Hyang Haryosuman. Lanjut, Mbak. Terus kalau pas kayak gitu, cara bedain itu lagi adiknya atau Sang Hyang gimana, Mas? Karena kalau udah manunggal nggak bisa, Mbak. Karena setiap pernyataannya benar-benar akan didukung oleh yang nitis toh, Mbak. Artinya sabdo jatinya tuh ada gitu loh. Jadi Gunawan Wibisono bicara itu betul-betul mewakili dari Sang Hyang Haryosuman gitu. Oke. Dan tidak pernah menanyakan apa dan bagaimana. Karena sebagai Drubeksa kan logika dia terbatas, maka dia juga tidak mau bertanya macam-macam bukan karena dilarang, tapi karena takut tidak nyampe logikanya. Lanjut, Mbak. Karena dia sangat paham bahwa Sang Hyang Haryosuman ada dalam diri adiknya. Sehingga pasti jangkauan berpikirnya sangat panjang dan tidak akan membahayakan dia. Lanjut, Mbak. Sementara itu, Begawan Wisrowo juga tahu akan manunggalnya Sang Hyang Haryosuman ke anaknya. Karena bagaimanapun juga Begawan Wisrowo juga waskito sekali ya. Jadi dia tahu kalau ada Sang Hyang yang nitis ke anak bungsunya. Lanjut, Mbak. Sehingga beliau juga sering mendengar apa perkataan dari anaknya tersebut. Jadi walaupun lebih muda, walaupun itu anaknya, tetap orang tuanya malah mendengarkan karena ada yang menunggal dengan anaknya. Lanjut, Mbak. Gunawan Wibisono menjadi prioritas bagi Begawan Wisrowo. Karena bagi Begawan Wisrowo, satu-satunya anaknya yang bisa ketitisan Sang Hyang cuma anak yang paling bungsu. Lanjut, Mbak. Karena Begawan Wisrowo tahu bahwa anaknya yang tidak bersifat Drubiksa hanya dua ini. Hanya dua, tapi yang wujudnya benar-benar tidak Drubiksa cuma satu. Lanjut, Mbak. Sedangkan Gunawan Wibisono pasti akan menolong Kumbakarna. Karena dia juga sangat sayang sama kakaknya dan dia tahu kakaknya ini pasti tidak akan berbuat salah. Lanjut, Mbak. Sedangkan Rahwana dan Sarpoknoko sudah tidak ada harapan lagi. Karena kalau diceritakan kesalahannya sudah sangat panjang, sehingga untuk nolong sangat sulit. Lanjut, Mbak. Karena Rahwana baik dari sifat maupun wujud sudah Batara jelek banget. Ya karena memang seperti itu ya, jadi mau di-upgrade sudah nggak bisa. Lanjut, Mbak. Sedangkan Sarpoknoko dari sifat dan wujud sudah Batari bibik banget. Yang jelas Bobby Polosio banget lah. Lanjut, Mbak. Mas, berarti Rahwana itu cowok, Sarpoknoko itu cewek? Cewek, iya. Oh, maka sangat diharapkan agar Gunawan Wibisono nantinya akan menjadi penyelamat Ngalengka-Dirojo. Karena bagi para Sang Hyang, daerah itu nantinya kan akan dijadikan tempat menyembunyikan Batu Loh Bener. Lanjut, Mbak.
Dan karena keberadaan Sang Hyang Suman, maka akan membantu Gunawan Wibisono untuk dekat dengan Kayangan Untoro Segoro. Dan kedekatan dengan Kayangan Untoro Segoro itu akan membuat wilayah Ngalengkodirojo jadi tertolong. Walaupun pernah ada Rahwana di situ. Lanjut, Pak. Maka para Hapsari dan Dewa-Dewi akan senang membantu Gunawan Wibisono. Karena dia tahu persis siapa Gunawan Wibisono itu gitu. Dan karena udah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuman dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya karena namanya dongeng memang bukan untuk dipercaya. Dan ojo percaya itu bukan dibalik. Kalau dibalik percaya ojo itu masih mending, tapi ojonya jangan diganti aja. Jadi ojo percaya itu yang paling bener. Ya Mbak Vicky ya. Iya, benar. Ini kayaknya menyanyi itu kurang bisa memahami dan menghayati hakikat ojo percaya itu loh. Jadi aneh. So ini salah arah, Mas. Oke, Mbak Oming. Tambah disclaimer Mbak Oming. Contekan. Oke, tambahan disclaimer ARC. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimostejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimostejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimostejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak. Oke, Mbak. Thank you. Kita lihat 2 video disclaimer. Sebentar. Yang tadi udah dipublish ya Mbak? Itu mantap. Gimana, Mas? Yang tadi udah dipublish Mbak? Sampun, Mas. Videonya. Iya, oke. Jadi kalau nggak percaya, Ulangi ya. Iya, ulangi Mbak. semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, yo ngopo dadak percaya. Ngeyelo baik. Salamnya. Oh, pilih siapa ya itu ya? Kalau Oming tahu ini, Mas. Malah nggak tahu Mbak. Oke, kalau Mas boleh nggak tahu, tapi Oming tahu. Oke, satu lagi, Mas. Tapi bukan buat mobil itu buat kuda sih. Oh ini cuma kami tidak wajib dipercaya, wajib ya. Kalau bisa, jangan bisa jangan jadi. Yang baik. Oke. Sampun, Mas. Di 60 ini, Mas mau lanjutin cerita yang tadi atau ada dongeng yang lain, Mas? Nggak tahu nyambung apa enggak dengan yang tadi ya. Tapi ini nanti ada hubungannya dengan Amang Rara Miral ya Mbak. Gimana? Jadi ini kan kasus dimulai dari ketika sebelum perang Bratayuda zaman dulu, di zaman masih Kalabroto. Kalapurwa mungkin masih di Kalapurwa deh, karena waktu itu ada Sang Hyang Wening kan ngutus ke Bathara Narada untuk membawa turun pusaka Kunto Wijayandanu. Dan waktu itu diperintahkan agar diserahkan ke Arjuna, gitu kan, Raden Arjuna. Dan pada saat mungkin Sang Hyang Bathara Narada di sini agak trigger ya Mbak, karena waktu pas beliau turun yang dihadapi adalah Dipati Karna, tapi karena di
dibikin silo situasinya oleh Bathara Surya sehingga akhirnya salah. Pusaka itu jatuh ke tangannya Adipati Karna. Ya sehingga waktu itu Sang Hyang Wani cukup marah, tapi akhirnya diputuskan bahwa Karna hanya bisa menggunakan itu satu kali. Jadi setelah digunakan satu kali harus dikembalikan ke Kayangan. Dan nantinya akan diberikan ke anak turunnya si Raden Arjuna gitu Mbak ya. Sehingga sejak zaman itu ada aturan bahwa seperti tidak boleh ada matahari kembar. Jadi kan kita sering ya mendengar istilah itu ya, tidak boleh ada matahari kembar, terus tidak boleh ada keraton kembar. Jadi maksud keraton kembar itu berarti bukan berarti negara itu melarang rakyatnya untuk menjadi lebih baik daripada keraton pusat, enggak Mbak. Jadi yang penting itu tidak boleh kembar. Lebih bagus boleh, tapi kembar nggak boleh gitu. Kalau tidak lebih jelek nggak apa-apa, tapi lebih bagus juga nggak apa-apa. Tapi kembar nggak boleh. Artinya tidak boleh ada sesuatu yang kembar gitu. Bahkan para yang aja menurunkan manusia kalau kembar identik aja itu masih ada bedanya gitu. Tidak mungkin 100% persis plek ketiplek itu nggak mungkin. Mesti ada titik perbedaannya, akan selalu ada gitu. Dan sejak zaman itu juga maka ada aturan supaya tradisi juga tidak boleh persis. Maka pakaian adat, tarian dan sebagainya daerah per daerah itu pasti beda gitu. Kalau ada kemiripan itu tidak akan 100% plek gitu. Misalkan seperti Bali dengan Jawa itu beda banget kan, dari mulai pakaian dan ininya dan pola gamelannya gitu. Seperti di Jawa dan Sumatera dan sebagainya gitu itu. Tujuannya itu karena memang Cokro Manggilangan itu hanya bisa berjalan kalau ada keberagaman gitu loh. Sehingga waktu itu keberagaman dihormati sekali Mbak. Sehingga sampai ada istilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Semua pasti sudah tahu artinya itu apa ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kesimpulan dari ini semua bahwa tidak boleh ada sesuatu yang kembar, atau tidak boleh ada sesuatu yang sejajar, atau tidak boleh ada sesuatu yang jajari gitu. Maka dengan alasan itu, maka tidak mungkin ada tempat yang menjadi pajajaran. Nah, kenapa saya ngomong ini ada hubungannya dengan Amangkurat-Admiral? Karena Amangkurat-Admiral waktu itu kan satu-satunya raja yang pengen ngembari Mataram, dan dia berusaha mengubah bahasa dan sebagainya supaya di sebelah barat akhirnya tidak bisa berbicara dengan orang sebelah timur, atau kalau ketemu, kalau bicara mungkin bisa berantem karena ada beberapa perbedaan bahasa yang cukup signifikan, yang dianggap sopan di barat menjadi kasar di timur, dan yang kasar di timur menjadi sopan di barat gitu kan, atau yang menjadi sopan di barat kasar di timur menjadi sopan di timur kasar di barat, ada yang seperti itu. Jadi dari dasar cerita yang diceritakan Mbah Tunggul ke saya itu, yang menceritakan urutan dari Kuntawijayandanu tadi, sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan Mbah Tunggul itu adalah Pajajaran tidak ada Mbak. Jadi kalau Pakuan ada, tapi Pajajaran tidak ada. Jadi kalau misalkan mau dicari seperti apapun, coba aja kalau bisa ketemu, karena tidak ada. Karena tidak akan ada mau negara atau kadipaten yang dikatakan hanya jajari, itu nggak akan mau Mbak. Melebihi atau di bawahnya nggak apa-apa, tapi kalau bisa melebihi itu lebih baik gitu. Tidak mungkin pengen kembali gitu. Kalau seperti Atlantis dikatakan Kayangan Ngejawantah, itu bukan berarti Atlantis itu sejajar dengan Kayangan, bukan berarti jajarin atau disebut Pajajaran, juga tidak. Karena Atlantis itu seperti istilahnya itu
resepsionis di lantai 1, sementara Kayangan itu ada di lantai atas tuh, lantai 40, atau lantai 50, atau lantai 90 gitu ya. Tapi beda dengan itu. Jadi pemisahan daerah yang digambarkan di peta ada di barat dan timur berantas itu seharusnya itu ada di zaman Amangkurat Admiral. Jadi di sini sebenarnya jadi masalah adalah sebenarnya Mataram itu mulai kapan gitu kan. Kalau peta 1530 sudah menunjukkan keberadaan itu, berarti kan itu aneh itu sebenarnya. Itu. Jadi justru Majapahit itulah yang ada di Jawa Barat, Mbak. Dan Majapahit itu bangunannya bukan dari batu bata. Bukan batu bata ditumpuk tok, itu ora itu. Itu kerajaan yang besar dan kaya itu tidak mungkin seperti itu, Mbak. Ininya. Dan ibu kota itu tidak seperti itu, tidak seperti Trawulan itu. Itu jelas bukan Majapahit dan tidak akan ditemukan nama Majapahit di sana, hanya berdasarkan dongeng dan cerita saja itu kalau ditemukan seperti itu. Mungkin gitu dulu, Mbak. Berarti Mas, kalau misalnya tidak ada kesalahan, Obing tadi ke cerita awalnya Mas nih, tentang Kunto Wijayan Danu itu, kalau memang sebenarnya nggak terjadi kesalahan untuk memberikan itu, berarti Kunto Wijayan Danu itu bisa dipakai berulang-ulang ya, nggak cuma sekali ya Mas? Ya, makanya Kunto Wijaya sebenarnya sudah turun lagi, Mbak, tapi dalam bentuk yang berbeda, tidak bentuk itu gitu. Tujuannya supaya tidak dikenali orang sih kalau itu Kunto Wijaya Danu gitu. Iya Mas. Iya. Oke. Iya Mas. Mungkin gitu dulu. Mbak Vicky ada yang mau tanyain nggak, Mbak? Monggo Mbak, Ada. kalau ada untuk Mas, monggo. Enggak. Oke, aku ada beberapa pertanyaan, Mas. Aku tuh rasanya kayak nggak ikut live beberapa bulan, padahal baru seminggu kemarin ya, Mas. Oke, yang pertama, Mas, mengapa Keraton Pleret memilih di daerah Mahajaya Alengka dari sekian banyak tempat, Mas? Yang pertama keberadaan Batu Loh bener, Mbak. Makanya yang Mangkunat selalu memakai namanya Puger karena ada paugeran jagat yang disembunyikan di sana, Mbak. Tepatnya di daerah Gunung Mbak. Itu alasan yang paling kuatnya itu, Mbak. Karena di tempat lain kan nggak ada, ditimpannya di situ. Maka urutan dari utara kan ada nama Loh bener, kan ada nama Loh Sarang. Karena tempat material ditimbun ditumpuk sebelum dibikin bangunan itu kan ditumpuknya di Losarang dulu, baru setelah itu ditaruh di daerah yang sekarang jadi Gunung Mbak itu ketika sudah dibangun. Terus di zaman Amangkurat Agung, daripada tempat ini nanti ketahuan Amangkurat Admiral, maka kemudian ditimbun jadi kayak gunung gitu. Tapi timbunnya harus segede itu ya, Mas? Ya bangunan juga gede, Mbak. Oke. Bangunannya juga gede soalnya. Terus mengapa nama keratonnya Pleret, padahal pusaka utamanya yang Amangkurat itu Kiai Carubo atau yang disebut Kiai Puger, dan tombak Kiai Mojo dan Kiai Pleret sendiri kan dibawa oleh Pakubuwono. Karena tempat itu tempat penyerahan Pleret ke Pakubuwono, Mbak. Kan dikatakan Paku kan karena emang ini ya, memang beliau yang menerima Pleret itu gitu. Bentuknya kan kayak paku. Yang pertama itu tempat penyerahan, dan ketika Pakubuwono mundur juga Pleret disembunyikan di situ kan, Mbak, tadinya. Tapi kan kemudian dibawa perang oleh Amangkurat Mas ke timur. Dengan siapanya nggak perlu diceritain, udah rame. Yang penting dibawa ke timur dan kemudian nanti hilangnya di daerah daerah Kediri, tepatnya di Desa Semen. Munculnya di situ nantinya. Sebelum akhirnya balik lagi ke keraton utama. Itu nama daerahnya beneran apa kode-kode ini, Mas? Semen beneran atau semen gimana nih? Ya tanya
ke teman-teman menyatu di Kediri ada desa namanya Desa Semen apa enggak gitu. Itu yang di Kediri. Silahkan Kalau tulis nggak di ada ya kolom berarti komentar ya Minyana. kalau Nah, aku dengar nggak Mas, ada berarti soalnya di lembaga. daerahku aja ada daerah namanya Semen. Hmm. Oke, eh, terus Mas, apakah di zaman Eyang Amangkurat I keberadaan Pacu Biksu sudah ada di kalangan masyarakat secara luas, Mas? Apa, Mbak, sempat sempat keputus tadi suaranya. Apakah di zaman Eyang Amangkurat I keberadaan Pacu Biksu sudah ada di kalangan masyarakat secara luas? Udah Mbak, karena di zaman mulai mulai dari zaman Majapahit berakhir itu kan mulai ada Mbak, dan di zaman Dewa Mangkurat sudah ada. Cuman untuk mereka yang bisa menyingkirkan itu ya berarti mereka tidak akan ke tempatan itu Mbak, sehingga mereka bisa abadi awet muda. Kalau tidak itu makanya standar orang zaman dulu itu kan nek wangi sakti orang bakal ketok tua gitu Mbak. Kalau ketok cepat ketok tua berarti orang sakti gitu kalau zaman dulu. Itu makanya kemudian didegradasi istilah itu oleh Amangkurat Admiral menjadi Kanoman sama Kasepuan gitu kan. Seolah-olah yang Kanoman itu yang muda, Kasepuan itu yang tua. Padahal orang-orang itu Mbak. Kayak gitu. Dan Oke, ada oke. perubahan tata cara jadi yang tadinya itu bagaimana menjadi begitu gitu. Maksudnya begitu jadi mempolosio jagat kecil itu loh. Terus yang ajarannya dirubah menjadi seperti itu, jadi nyambung. Itu Mbak. Oke. Terus Mas, apakah Eyang Amangkurat sendiri juga membawa 4 Drubiksa, Mas? Pada awal waktu beliau lahir ya, tapi pada sampai saat usia remaja, Rubik saya ditendangi keluar sama beliau, Mbak. Beliau nggak mau ke tempatan itu.